kita akan membahas tentang stokiometri. Stokiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu kata stoiken, unsur dan metron, pengukuran. Jadi stokiometri adalah suatu bahasa secara kuantitatif, perhitungan mengenai reaktan, zat atau unsur dan produk dalam suatu reaksi kimia. Stokiometri berhubungan dengan segala sesuatu aspek kuantitatif, komposisi dan reaksi kimia dengan cara perhitungan kimia untuk menimbang dan menghitung spesies-spesies kimia, meliputi zat dan campuran. Melibatkan 1. Hukum kekekalan massa, 2. Hukum perbandingan tetap, 3. Hukum perbandingan berganda, 4. Hukum penyatuan volume. Di sini kita akan membahas hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama itu hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Dalam reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi reaktan dan sesudah reaksi produk adalah sama. Contohnya itu ada A plus B menghasilkan AB. A itu 2G, B itu 3G, dan AB itu 5G. A itu 2 gram, B itu 3 gram, AB itu 5 gram. Bagaimana dengan pembakaran kertas? Apakah berat kertas sama dengan berat hasil pembakaran? Hukum dasar kimia menyatakan Hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa menyatakan materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Di sini kita akan membahas tentang pembuktian hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum bereaksi dan massa zat setelah bereaksi. Yang pertama itu ada 2 gram hidrogen, 1 gram oksigen, 2,8 gram nitrogen. 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram air. Baik, di sini kita akan membahas tentang pembuktian hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum bereaksi dan massa zat setelah bereaksi. Yang pertama itu ada 2 gram hidrogen, kedua itu ada 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram air. Yang kedua itu ada 2,8 gram nitrogen, 0,6 gram hidrogen menghasilkan 3,4 gram amoniak. Ketiga itu ada 2,4 gram magnesium, 1,6 gram oksigen menghasilkan 4 gram magnesium oksida. Lanjut ya ke hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang dimana itu ada massa hidrogen yang direaksikan atau gram, dan massa oksigen yang direaksikan gram, massa air yang terbentuk gram, dan sisa hidrogen atau oksigen gram. Baik, di sini ada contohnya yaitu massa senyawa 2O. Baik, di sini ada massa senyawa 5GH2O. Ada perbandingan massa unsur HO sama dengan 1 dibanding 8. Yang ketiga itu ada massa unsur penyusun yaitu MH sama dengan 1 per 1 plus 8 kali 5 sama dengan 5 per 9 sama dengan 0,556 gram. 0 sama dengan 8 per 1 plus 8 kali 5 sama dengan 40 per 9 sama dengan 4,4444 gram. Di sini kita akan membahas tentang pengecualian HK Proust, yang dimana perbandingan titanium dan oksigen pada keadaan normal adalah 1 banding 1. Namun pada keadaan tertentu adalah 7 dibanding 10 sampai 10 dibanding 7. Keadaan B dan C disebut keadaan cacat kristal atau senyawa non-stokiometrik. Contohnya ada isotop H-1 1 SMA, H-2 2 SMA, hidrogen 2 gram, hidrogen 4 gram. Lanjut ya ke hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap sama,
maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Di sini ada contohnya, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O. Di sini kita akan membahas hukum Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume atau gas pada suhu padat. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Di sini ada volume gas yang bereaksi, hasil reaksi dan perbandingan volume. Yang pertama itu hidrogen 1 liter ditambah oksigen ditambah 0,5 liter. Baik, di sini ada volume gas yang bereaksi, yang dimana hidrogen 1 liter, terus ada oksigen 0,5 liter, menghasilkan uap air 1 liter, 2 dibanding 1 dibanding 2. Yang kedua itu ada nitrogen 2 liter plus hidrogen 6 liter, menghasilkan amonia 4 liter, 1 banding 3 banding 2. Yang ketiga itu ada hidrogen 1 liter, klor 1 liter, menghasilkan hidrogen klorida 2 liter, 1 dibanding 1 dibanding 2. Selanjutnya akan dibahas sama Bulan. Pada contoh di atas terlihat bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, sehingga dapat ditulis rumus sebagai berikut. Volume 1 per volume 2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2, atau V yang ditanya, koefisien yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali V yang diketahui. Berdasarkan rumus di atas, maka kita dapat menentukan volume dari semua gas yang ada dalam reaksi jika salah satu gas diketahui jumlahnya. Pembakaran gas etana menurut persamaan reaksi sebagai berikut. C2H6 ditambah O2 kan CO2 plus H2O. Berapakah volume gas CO2 yang terbentuk pada pembakaran 3 liter gas etana? Jawabannya di sini tuh 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Volume CO2 perbandingan volume C2H6 sama dengan 4 banding 2. Volume CO2 sama dengan 4 per 2 dikali volume C2H6 sama dengan 4 per 2 dikali 3 liter sama dengan 6 liter CO2. Di sini ada massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Massa atom relatif AR adalah perbandingan massa satu atom suatu unsur dengan massa satu atom unsur standar. Rumusnya ada ARX sama dengan massa satu atom X per 1 per 12 massa atom C2-12. Massa molekul relatif MR adalah perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa terhadap massa standar 1 per 12 massa satu atom C-12. Rumusnya MRX sama dengan massa satu molekul X per 1 per 12 massa satu atom C-12. Contohnya di sini ada ARO sama dengan 16 dan ARFE sama dengan 56. ARAE sama dengan 27, ARNA sama dengan 23, ARCL sama dengan 35,5, ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARZN sama dengan 65. MRC2H6O sama dengan 2 kali ARC plus 6 kali ARH plus 1 kali ARO sama dengan 2 kali 12, 6
plus 6 kali 1 plus 1 kali 16 sama dengan 24 tambah 6 tambah 16 menghasilkan 46. Bilangan Avogadro dan konsep mol. Bilangan Avogadro, angka yang menunjukkan jumlah partikel dalam suatu zat. 1 mol sama dengan 6,0225 kali 23 10 pangkat 23 partikel. 1 mol suatu zat sama dengan jumlah X partikel yang terkandung dalam suatu zat unsur senyawa atau ion. X sama dengan bilangan Avogadro. 1 mol suatu unsur, misal Na sama dengan 6,0225 10 pangkat 23 kali 10 pangkat 23 atom. 1 mol suatu senyawa, misal H2O sama dengan 6,0225 kali 10 pangkat 23 molekul. 1 mol suatu ion, misal Cl- sama dengan 6,0225 kali 10 pangkat 23 ion. Selanjutnya ada konsep mol. Mol adalah banyaknya suatu zat yang mengandung partikel dasar, atom, molekul, atau partikel lain sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon. Mol sama dengan massa gram per AR atau MR. Menentukan mol dari persamaan reaksi melalui koefisien reaksi Ma plus Nb menjadi Dc. Mol A sama dengan koefisien A per koefisien B dikali mol B. Mol diketahui sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Volume molar gas. Pada T kali P yang sama, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama, yaitu V sama dengan N kali Vm. F itu adalah volume gas, Vm itu volume molar, N itu mol. Pada kondisi standar atau STP 0 derajat, 1 atmosfer, Vm sama dengan 22,4 liter per mol. Pada kondisi kamar RTP 25 derajat Celcius sama 1 atmosfer, Vm sama dengan 24 liter per mol. Perbandingan volume gas, yaitu rumusnya N1 per N2 sama dengan V1 per V2. N1 sama dengan mol gas 1, N2 sama dengan mol gas 2, V1 sama dengan volume gas 1, V2 sama dengan volume gas 2. Persamaan gas ideal. P kali F sama dengan N kali R kali T. R sama dengan 0,082 liter atmosfer kali mol min 1 kali K min 1. P sama dengan tekanan atau atmosfer. T sama dengan suhu 273 plus derajat Celcius. F itu sama dengan volume atau liter. Ringkasan. Penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris menyatakan jenis atom serta perbandingan sederhana dari atom-atom dalam suatu molekul. Rumus molekul menyatakan jenis atom dan jumlah atom dalam suatu molekul. Pada penentuan rumus empiris suatu senyawa harus diketahui perbandingan mol unsur penyusun senyawa tersebut. Contohnya, suatu senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 20% hidrogen dan 80% karbon memiliki massa molekul reaktif atau Mr sama dengan 60. Tentukan rumus empirisnya dan rumus molekulnya, di mana diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12. Penyelesaian. Ayo.
Persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah cara yang mudah, cepat, dan singkat dalam menyatakan perubahan kimia atau reaksi kimia dengan lambang dan rumus zat. Persamaan reaksi hanya dapat ditulis jika zat yang bereaksi atau pereaksi dan hasil reaksi atau produk sudah diketahui. Contohnya itu reaktan atau pereaksi itu, contohnya itu ada N2G plus 3H2G. Sedangkan produk atau hasil reaksi itu menghasilkan 2NH3 gas. Stoikiometri dalam larutan. Larutan adalah campuran homogen dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut mempunyai jumlah lebih sedikit dari zat pelarut. Banyak zat yang terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Konsentrasi yang umum digunakan dalam kimia yaitu kemolaran atau molaritas. Kemolaran atau molaritas yang sering untuk mengetahui simbolnya yaitu M besar. Kemolaran atau molaritas menyatakan jumlah mol atau N zat terlarut dalam 1 liter V larutan. Larutan 1 molar berarti dalam 1 liter larutan terlarut 1 molar zat. Reaksi pembatas. Pada umumnya reaksi berlangsung dalam bentuk larutan. Jika pada suatu reaksi perbandingan mol-mol zat yang direaksikan sesuai perbandingan koefisien, maka reaksi akan selesai jika seluruh reaksi telah habis bereaksi. Yang ketiga itu ada jika jumlah mol salah satu reaksi berlebihan dibandingkan dengan reaksi lainnya, maka reaksi akan selesai jika salah satu reaksi telah habis bereaksi. Untuk yang terakhir itu ada reaksi yang dalam suatu proses kimia habis terlebih dahulu disebut sebagai reaksi pembatas. Dalam reaksi itu, jumlah hasil reaksi yang terbentuk ditentukan oleh jumlah reaksi yang habis terlebih dahulu. Oke. Untuk contoh soal yang terakhir di sini ada 2NaCl aqueous plus H2SO4 aqueous menghasilkan Na2SO4 aqueous plus 2HCl liquid. Di sini untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus mula-mula bereaksi sama sisanya. Yang dimana mula-mulanya itu adalah hasil dari 2NaCl yaitu 25 ml plus H2SO4 yaitu kali 2 molar, 25 ml kali 2 molar yaitu sama dengan 50 mmol, sama dengan disederhanain menjadi 0,05 mol. Sedangkan untuk 25 ml kali 2M sama dengan 50 mmol sama dengan 0,05 mol. Untuk reaksinya itu yang dimana 0,05 mol itu zat reaksi pembatas menghasilkan setengah kali 1/2 kali 0,0 mol sama dengan 0,025 mol. 1/2 kali 0,05 mol sama dengan 0,025 mol. 2/2 kali 0,05 mol sama dengan 0,05 mol. Untuk sisanya itu dimana sisanya itu sama dengan 0, 0,025 dan 0,025 dan seterusnya. Untuk mazat sisanya itu yang dihasilkan adalah 2,45 gram dan garam yang terbentuk yaitu sebanyak 3,55 gram. Untuk materi stoikiometri sampai sini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau kepahaman yang tidak dipahami dari video ini, kami mohon maaf. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.